Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda dengan NIM 401030005 dari Universitas Dumai, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini tujuan saya membuat video presentasi adalah untuk membahas tentang materi graf dari mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke topik pembahasan, yang dimana graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, contohnya bisa kita lihat pada sejarah graf, dimana pada sejarahnya itu ada sebuah masalah dari jembatan Königsberg. Nah, di jembatan Königsberg ini kita bisa mempresentasikan sebuah graf yang dimana untuk bagian simpul itu bisa dinyatakan sebagai daratan, sedangkan di bagian sisi itu bisa kita nyatakan sebagai jembatan. Nah, dari sejarah yang kita bahas tadi, kita bisa tarik sebuah definisi di mana graf itu adalah G sama dengan VE. V itu merupakan simpul, sedangkan E merupakan sisi. Nah, untuk contoh kita bisa lihat di sini ya, pada contoh G1 di mana itu ada simpul 1, 2, 3, 4 dan kita harus mendefinisikan sisinya gimana. Sisinya itu berarti bisa 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 ataupun 3, 4. Oke, kita lanjut pada jenis-jenis graf ya. Jenis-jenis graf itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada graf sederhana, kemudian yang kedua graf tidak sederhana, yang ketiga graf tak berarah, yang keempat adalah graf berarah. Nah, yang pertama nih, graf sederhana. Graf sederhana itu adalah graf yang tidak mengandung sisi ganda. Yang beda dengan yang kedua, graf tidak sederhana. Kalau graf tidak sederhana berarti dia merupakan graf yang mengandung sisi ganda. Nah, kemudian yang ketiga itu ada graf tidak berarah. Graf tak berarah berarti graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sedangkan yang keempat, graf berarah itu berarti graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada contoh terapan graf. Nah, dari contoh-contoh ini bisa kita lihat ya bahwa contoh terapan graf itu bisa diterapkan di berbagai macam. Contohnya kayak rangkaian listrik, isomer senyawa kimia, jejaring makanan, pengujian program, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke terminologi graf ya. Oke, kita lanjut, kita bahas tentang terminologi. Yang pertama itu ketetanggaan. Nah, ketetanggaan ini bisa kita lihat di contohnya ya. Ini ada simpul 1, dia itu bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 ini dia tidak bertetanggaan dengan simpul 4. Kemudian yang kedua itu ada bersisian. Nah, di bersisian ini bisa kita tengok ya, di contohnya ini ada sisi 2 dan 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian sisi 2 dan 4 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 itu dia tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, lanjut yang ketiga itu ada simpul terpencil. Nah, simpul terpencil ini adalah sebuah simpul yang tidak mempunyai sisi bersisian dengan siapapun ya. Bisa kita lihat di contohnya itu ada tuh simpul 5 itu adalah simpul terpencil. Dia hanya sendiri, dia tidak bersambungan atau tidak ada berhubungan dengan simpul lainnya. Kita lanjut ke graf kosong. Graf kosong ini dia merupakan himpunan yang sisinya itu merupakan himpunan kosong. Berarti dia itu tidak ada sisi yang menghubungi sama sekali, hanya kayak simpul-simpulnya aja. Yang kelima ya, yang kelima itu tentang derajat. Nah, derajat ini dimaksudkan itu adalah hubungannya itu ada berapa hubungan yang tersambung gitu, kayak di pada contohnya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya contohin ya, kayak 1 dan 4 itu dia memiliki dua hubungan, kayak 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian 4 ke 2 dan 4 ke 3. Nah, beda dengan 2 dan 3. 2 dan 3 itu dia memiliki 3 hubungan, kayak 2 ke 1, kemudian 2 ke 3, kemudian 2 ke 4. Begitu juga dengan 3. 3 itu 3 ke 1, 3 ke 2, dan 3 ke 4. Nah, kita lanjut ke lintasan. Lintasan ini ya dia merupakan sebuah simpul awal ya, kemudian tujuannya itu ke simpul akhir. Nah, seperti contohnya itu pada kayak di gambar 1, 2, 3, 4, di mana lintasan 1, 2, 3
1, 2, 4, 3 itu adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, kemudian 4, 3. Oke, kita lanjut yang ketujuh, itu ada siklus atau bisa juga kita sebut dengan sirkuit ya. Sirkuit ini adalah sebuah lintasan yang dimana lintasan yang kita mulai di awal itu akan berakhir juga ke tempat kita mulai tadi. Contohnya itu kayak di sini ya ada 1, 2, 3, 4, tapi kita mau berputar hanya di 1, 2, 3. Nah, nanti titik terakhirnya itu juga kembali ke 1. Lanjut ke terhubung. Terhubung ini bisa disebut terhubung jika sebuah simpul 1 dan 2 itu terdapat sebuah lintasan di dalam simpul tersebut. Itu baru bisa kita sebut dengan terhubung. Nah, yang terakhir ini ada graf berbobot. Nah, graf berbobot itu adalah sebuah graf yang setiap sisinya itu diberi sebuah harga atau bobot. Nah, itu biasanya kayak kita mencontohkannya kayak dari kota A ke kota E misalnya gitu. Nah, setiap lintasannya itu tentu terdapat nilai-nilai ya, terdapat harga atau terdapat bobot yang bisa menentukan kita jarak mana yang terpendek untuk mencapai ke tujuan terakhir yang kita mau. Baik, segitu aja pemaparan saya tentang materi graf ini. Semoga yang saya paparkan ini bisa memberikan pengetahuan yang dapat membantu kita semua. Sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.